Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Pak D dalam video ketiga. Setelah dua video sebelumnya dalam channel ini yang merupakan video log road trip Pak D dan keluarga yang merupakan tim liburan Pak D ke Bali dan Lombok, dan keseluruhan video yang sudah dan akan diupload nantinya, Pak D masuk untuk berbagi pengalaman dan tips-tips serta trik-trik selama Pak D dan keluarga melakukan road trip selama 12 hari. Pak Ade berharap dengan melihat video ini bisa menginspirasi traveler semuanya yang punya keinginan untuk road trip bareng keluarga atau tim liburan. Kenapa Pak Ade mengatakan keluarga adalah tim liburan? Karena dalam liburan ini semua anggota keluarga ikut berpartisipasi menjalankan tugasnya masing-masing serta saling bekerja sama dan saling memberi masukan layaknya sebuah tim yang kompak agar road trip ini bisa sukses, aman, selamat, lancar, menyenangkan mulai dari berangkat dari tempat asal until going back home later. Pada TP ketiga ini, Pak Ade khusus untuk perjalanan dari Banyuwangi dengan menyeberang dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali. Beserta log perjalanannya, rute yang diambil, tempat wisata, tempat makan, dan tempat menginap di hari pertama di Pulau Dewata, dan beberapa tips-tips yang mungkin berguna buat para traveler sekalian. Baiklah, kita tidak perlu berlama-lama. Mari sama-sama kita lihat videonya. This is only for you. Enjoy. Baiklah, etape ketiga ini merupakan perjalanan Pak Ade dan tim yang dimulai dari Banyuwangi dengan menyeberang Pelabuhan Ketapang dengan menggunakan kapal feri menuju ke Pelabuhan Gilimanuk yang ada di Pulau Dewata, Bali. Jangan lupa ya guys, lalu siapkan travel itinerary-nya agar perjalanan kita lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Perlu diketahui, Pak Ade membeli tiket kapal ferinya secara online lewat aplikasi Ferizi. Pemerintah melalui perusahaan BUMN ASDP sudah sangat mempermudah kita dengan membuat sebuah aplikasi untuk memudahkan kita membeli tiket kapal feri yang pada tahun-tahun sebelumnya sangat sulit didapatkan karena harus melalui travel agent yang terkadang harganya tidak pasti, terutama pada musim ramai seperti liburan Natal dan Tahun Baru, dan kesediaannya belum bisa dipastikan. Tapi travel yang tidak sempat membeli lewat aplikasi Ferizi masih dapat kok membelinya di sekitar lokasi pelabuhan. Tapi untuk harga dan kesediaan tiketnya, Pak D kurang begitu paham dengan sistemnya. Tapi kalau saran Pak D, lebih baik membelinya membeli tiket ferinya dengan aplikasi Ferizi yang sangat memudahkan kita untuk mendapatkan tiket kapal feri. Tapi perlu diketahui bahwa pada beberapa tujuan pelabuhan belum tercakup dalam aplikasi Ferizi. Contoh penyeberangan dari Pelabuhan Padang Bay ke Pelabuhan Lembar yang akan Pak D bahas pada beberapa etape ke depan. Jadi ikuti terus perjalanan Pak D ya guys, agar traveler tidak ketinggalan tips-tipsnya. Di pintu masuknya, kita akan diminta untuk menunjukkan diri feri kita yang sebenarnya tidak perlu kita print karena yang diminta hanya barcode saja. Tapi untuk berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ada baiknya ferinya di sini kita ada baiknya punya hard copy-nya. Setelah dari gate pertama, kita akan diarahkan menuju ke tempat ferinya, dan di sini kita diharuskan mengantri dengan kendaraan lainnya yang memang sudah datang duluan. Basic rule-nya first come first serve. Tapi yang mungkin budaya mengantri belum bisa diterapkan di negara kita secara maksimal karena pasti ditemukan beberapa kendaraan yang suka nyelonong walaupun belum jatah antriannya. Kalau sudah begini, sindawo ususnya wae lur, alias bersabar. Saya Pak D minta maaf karena video ketika masuk ferinya tidak terekam. Jika karena Pak D lupa menyerahkan videonya, maklum anak muda suka lupa adalah hal yang wajar. Setelah kendaraan kita masuk kapal ferinya dengan melewati ramdor, kita akan diarahkan oleh kru kapal feri untuk parkir dengan rapi pada tempatnya agar kendaraan yang masuk kapal ferinya bisa lebih maksimal. Setelah menarik kendaraan, kita bisa memilih mau di kendaraan saja atau mau naik ke akomodasi kapal ferinya. Tapi pada sarankan lebih untuk ke akomodasi saja. Selain kita bisa menikmati suasana perjalanannya juga lebih aman buat kita karena ditakutkan keracunan gas CO2 dari kendaraan yang terpakai di kapal tersebut. Seperti inilah penampakan dari akomodasi kapal ferinya tadi. Dan di kapal feri ini tidak menyediakan kamar ya guys, dikarenakan penyeberangan ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Dalam akomodasinya akan diperdengarkan suara musik dan kantin menyediakan makanan ringan serta TV besar menyediakan entertainment untuk penumpangnya. Jangan kaget karena harga makanannya akan lebih mahal daripada umumnya. Mungkin hal itu wajar. Mungkin hal itu hal yang wajar seperti melihat tempat wisata. Alhamdulillah Pak D dan si kakak diizinkan untuk naik ke Anjungan atau ke tempat kapten navigasi kapalnya dengan aman dan selamat sampai tujuan.
Di sini Pak Ade sempat mengabadikan foto bersama officer yang bertugas dan chief engineer. Terima kasih Pak Chief Officer dan Pak Chief Engineer atas izinnya. Semoga kerja kalian akan dinilai sebagai ibadah dan kebaikan. Amin. Seperti biasa, adik yang baru mendapatkan pengalaman naik kapal jadi agak excited dengan berjalan ke sana kemari, tapi tetap harus diawasi karena pada dasarnya semua yang ada di kapal ada bahayanya dan ada risikonya. Setelah kapal feri secure alongside di pelabuhan Gilimanuk, Pak Ade dan tim turun dari akomodasi untuk kembali ke kendaraan dan melanjutkan perjalanan di Pulau Dewata. Setelah keluar dari kapal feri dengan pengarahan dari kru kapalnya, kita akan melalui beberapa gate. Yang pada gate pertama akan mengecek identitas kita dan identitas kendaraan kita, apakah sama dengan yang tertera pada kartu identitas kita. Mungkin karena Bali ini adalah tempat wisata yang sudah terkenal sampai mancanegara, jadi keamanannya ketat dan terjamin. Jadi saat keluar dari kapal ferinya, hendaknya kita menyiapkan kartu identitas kita dan anggota tim lainnya. Tip dari Pak D untuk tim bocil kita, bisa juga dipersiapkan kartu identitasnya dengan cara membuat kartu identitas anak atau KIA sebelum kita berangkat. Cara bikinnya gampang kok, tinggal kita datang ke Dukcapil saja, bawa akta anak kita dan kakak. Waktu Pak D bikin, ini semuanya gratis. Terima kasih pemerintah dan terima kasih Dukcapil. Kartu identitas anak ini berlaku dari umur 1 tahun sampai dengan anak berumur 17 tahun dan akan diganti dengan KTP seumur hidup pada umur 17 tahun. Setelah melewati beberapa gate pelabuhan Gilimanuk, akhirnya kita keluar pelabuhan dan the journey to Pulau Dewata is begin. Pak D sempat menghentikan kendaraan karena lupa menyalakan simbah Google Map. Akhirnya setelah semua siap, Pak D melanjutkan perjalanan kami. Sesuai dengan travel itinerary, rencananya Pak D dan tim akan lewat jalur utara Pulau Bali karena tujuan pertama kami adalah Kintamani, sekalian menjelajah Pulau Bali dari utara dan selatannya saat pulang nanti. Tapi pas perjalanan, Pak D dan tim menghadapi sedikit masalah karena salah satu anggota tim ada yang harus melakukan PJJ dan butuh sinyal internet yang kuat. Sehingga saat Pak D sudah berada di utara dan kehilangan sinyal, Pak D harus putar balik untuk mendapatkan sinyal internet agar anggota tim yang harus melaksanakan PJJ tetap dapat mengikuti kegiatan PJJ-nya. Jadi semua tetap aman tanpa risiko. Selamat datang Pulau Dewata, Pulau Bali. Setelah anggota tim menyelesaikan PJJ-nya dan menunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya Pak D melanjutkan perjalanan lagi. Tadinya rencana kami akan mampir ke Pantai Lovina untuk melihat lumba-lumba dengan perahu tradisional. Tetapi karena kita datang terlalu siang, jadi kita tidak sempat melihat lumba-lumbanya. Karena menurut tukang perahunya, lumba-lumbanya adanya di jam 6 atau jam 7 pagi. Soalnya kalau siang mereka harus bekerja banting tulang menafkahi anak istrinya. Akhirnya, kami melanjutkan perjalanan menuju Kintamani. Di sini, Pak D sempat disasarkan oleh Mbak Google Map masuk ke hutan. Tapi dengan kerjasama tim yang baik, akhirnya kami bisa menemukan jalan keluar. Tipnya dari Pak D saat melakukan perjalanan ke tempat yang baru dan kita tidak pernah lewati sebelumnya, boleh kita memakai Google Maps, tapi ada baiknya kita tetap melihat situasi kondisi jalan yang ada. Ikutilah selalu jalan yang banyak dilalui kendaraan, baik itu dari arah berlawanan ataupun dari arah sama dengan kita, karena itulah jalan yang benar.
dan janganlah ikuti jalan yang dilalui oleh setan yang terkutuk, karena itu akan menyesatkan. Tadinya rencana Pak Ade akan makan siang di sekitar Gilimanuk sini, yaitu di ayam betutu Mentempe yang terkenal. Tapi sepertinya Pak Ade dan tim masih kenyang saat sarapan tadi di Hotel Ketapang. Jadi Pak Ade memutuskan untuk tidak makan siang di sini, tapi melanjutkan perjalanan agar waktu kita tidak terbuang. Dan tambahan tips dari Pak Ade, saat melakukan perjalanan seperti ini dan kita tidak tahu tempat-tempat mana saja yang bisa kita kunjungi untuk makan, lebih baik kita bawa sangu, roti atau apa, makanan ringan. Ya setidaknya bisa mengurangi rasa lapar kita sebelum kita menuju restoran yang memang kita sudah kehendaki dan kita sudah rencanakan. Oh ya guys, ada tambahan tip ya guys. Kalau ingin mengepak pakaian dalam road trip yang direncanakan beberapa hari, kita harus tahu berapa hari kita yang keluar dari rumah, perjalanan selama berapa hari. Biasanya kalau Pak Ade mengepak satu tas itu untuk 2 hari perjalanan. Jadi ini adalah 12 hari perjalanan, jadi Pak Ade membawa 6 tas atau 6 koper dengan menggunakan travel pouch per harinya. Jadi Pak Ade hanya mengeluarkan sedikit tas saja saat tiba di setiap akomodasi. Tidak perlu membawa semua koper ke dalam. Lebih simpel, lebih praktis. Karena dengan satu travel pouch itu kita bisa memasukkan semua anggota tim pakaiannya ke dalam travel pouch tersebut, untuk memudahkan kita dalam bergerak dan juga tidak memberatkan kita saat kita tiba di akomodasi.
Setelah beberapa jam perjalanan dan agak sedikit macet karena ada perbaikan jalan di daerah tersebut, akhirnya kami tiba di daerah Kintamani dengan disambut oleh pemandangan yang indah berupa Danau Batur yang didirikan oleh bukit-bukit di Gunung Batur. Kelelahan dalam perjalanan kami sangat terbayar dengan pemandangan indah tersebut. Dan karena waktu sudah siang menjelang sore dan sesuai dengan travel itinerary yang sudah kami buat, Pak Adi dan tim berencana akan santap siang di Grand Puncak Sari Restoran Kintamani. Jangan kaget ya guys, kalau tempat parkirnya selalu penuh karena selain restoran ini memang sempat viral, dan juga di sekitarnya juga ada restoran dan kafe-kafe yang lumayan ramai juga. Tapi jangan khawatir tentang tempat parkir, karena tidak jauh dari restoran tersebut terdapat tempat parkir yang luas yang sepertinya memang disiapkan untuk parkir tamu restoran di restoran yang ada di situ. Banyak bis-bis pariwisata yang parkir di tempat tersebut, jadi memang ada tempat parkiran khusus ya guys. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa menikmati makan siang di Grand Puncak Restoran yang walaupun harus mengantri meja beberapa menit karena penuh, tapi terbayarkan dengan sajian makanan dan suasana yang sangat menyenangkan. Karena sambil makan, kita juga bisa dengan bebas melihat pemandangan yang indah, yaitu hamparan gunung dan danau batu yang berada di bawah restoran ini, seperti yang terpuler lihat dalam video ini. Restoran ini menyediakan sajian secara buffet atau ala carte, tapi kalau boleh pada sarankan ambil yang buffet saja guys, karena kalau kita perhitungkan akan lebih murah kalau kita makan buffet, karena kita bisa makan sepuasnya. Di restoran ini Pak D dan tim menghabiskan Rp560.000. Seperti yang telah kami sepakat dalam travel itinerary bahwa kami harus tiba di akomodasi yang sudah kami pesan sekitar pukul 3 atau 4 sore, karena akomodasi yang kami pesan ini memiliki pemandangan yang indah dan kami penasaran dengan hal tersebut. Maka setelah bersantap siang, kami langsung melanjutkan perjalanan dan tidak lupa membeli bekal buat di akomodasi nanti. Sesuai dengan review yang di Traveloka dan Google Maps bahwa villa ini letaknya jauh dari keramaian. Jadi sebelum masuk villa, alangkah baiknya jika kita persiapkan perbekalan dahulu. Sebenarnya di villa pun disediakan makanan dan minuman dengan harga yang wajar, tapi ya namanya bahwa tim yang ada masih bocil-bocil, cari amannya saja untuk buat perbekalan terlebih dahulu. Tips dari Pak D, kalau kita khawatirnya ada water heaternya, ada baiknya kita membawa minuman saset supaya kita bisa bikin kopi sendiri, hitung-hitung untuk menghemat budget. Akhirnya setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, kami tiba juga di gang tempat lokasi villa tersebut. Awalnya Pak Ade dan tim kurang yakin dengan gang tersebut karena gangnya termasuk sempit, hanya cukup untuk 1 mobil saja. Tetapi setelah melihat papan namanya dan ternyata ada beberapa villa terkenal juga yang berlokasi di area tersebut, akhirnya kami masuk gang tersebut. Cuman masih dalam keadaan bingung, Pak Ade tetap mengikuti petunjuk jalan yang ada untuk villa tersebut. Mungkin karena Pak Ade kurang jeli atau memang petunjuk jalannya yang berupa potongan kayu yang tidak berperi kemanusiaan, akhirnya Pak Ade tersasar lagi, mentok gang sampai kandang ayam.
Setelah putar balik, akhirnya Pak D menghubungi pemilik villanya yang bernama Beli Hartawan untuk menjemput Pak D yang tersasar. Alhamdulillah, belinya orangnya baik. Beliau sendiri yang menjemput Pak D dan tim lalu mengantarkan ke jalan yang benar untuk menuju villa. Tips dari Pak D, kalau misalnya villa di sekitar sini lebih baik langsung minta tolong pemilik villanya jemput daripada harus mendapatkan pengalaman masuk kandang ayam orang ya guys. Saginya tuh di sini guys. Oh ya, kalau menuju villa ini lebih baik menggunakan mobil-mobil yang mempunyai ground clearance yang tinggi, karena kita akan melewati jalan yang memang agak berbatu-batu, jadi lebih aman menggunakan mobil dengan ground clearance yang tinggi. Tada, alhamdulillah akhirnya kita tiba juga di villa ya guys. Nama villanya adalah Batur Green Hill yang Pak D pesan lewat Traveloka dulu, dan setelah senang kemudian setibanya di villa Pak D dan tim juga disambut sama Beli Hartawan dan istrinya.
Kami seakan menginap di rumah saudara sendiri. Villa Batur Green Hill ini sangat pada rekomendasi melihat dari kamarnya, kebersihan suasana villanya dengan pemandangan indahnya, serta keramah taman pemiliknya. Setelah tiba di villanya, kami langsung menuju poolnya untuk berendam sambil menikmati pemandangan yang indah dari Danau Batu dan Gunung Batunya, yang membuat kami seakan melupakan kelelahan selama perjalanan saya menuju villa ini. Ini jalan menuju villanya guys, dari parkirannya memang agak sempit, tapi ya cukup lah. Di bawahnya juga masih ada beberapa mobil lagi yang bisa masuk. Total pengeluaran untuk etapa ketiga ini akan Pak rangkum di deskripsi ya guys. Kalau teman traveler suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Monggo silahkan dinikmati guys, pemandangan villanya guys. Jaka Sepung bikin ketupat. Kita bersambung ke etapa keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.